Cuaca mendung menambah dingin dalam kamarku. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Masih terngiang pijitan majikanku tadi siang. Perasaanku saat itu begitu takut. Aneh dan juga menyenangkan. Terus terang saja, ini pengalamanku yang pertama, di mana aku dipegang oleh tangan wanita, rasa yang menjalar di semua pori-poriku. Kurasakan semua keanehan yang terjadi dalam diriku yang berujung pada suatu kesenangan yang sangat berkepanjangan. Aku bingung dan bertanya-tanya, apakah yang terjadi dalam diriku sebenarnya? Ketika di dalam kamar mandi, betapa terkejutnya aku. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayu, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang kesemuanya wanita. Kakak-kakakku juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ibuku sudah tiada sejak aku berusia 2 tahun, sehingga ayahku menikah lagi, namun tak memiliki keturunan. Dan ketika kakakku pergi merantau, tinggallah aku bersama ayah dan ibu tiriku di sebuah desa terpencil dekat pantai. Sejak setahun lalu, aku bekerja pada sebuah keluarga yang merupakan pasangan muda. Majikan lelaki yang kupanggil Napak adalah seorang karyawan, sedangkan majikan wanitanya adalah seorang PNS. Kehidupan di dalam rumah tangga majikanku bisa dibilang harmonis, dan itu yang membuatku kerasan tinggal bersama mereka. Bapak majikanku adalah seorang lelaki yang baik, begitu pula dengan istrinya. Hari Sabtu, di mana bapak bekerja, sedangkan ibu kan PNS, jadi Sabtu Minggu beliau libur, sesuai dengan peraturan pemerintah. Sehingga setiap hari Sabtu Minggu itu, di rumah hanya tinggal aku, ibu majikanku, dan anaknya. Kebetulan hari ini aku merasa tidak enak badan akibat kehujanan kemarin saat aku pergi ke pasar. Padahal malam harinya aku sudah minum obat Bodrex. Namun hingga pagi harinya aku masih merasa sakit di sekujur tubuhku. Namun meskipun begitu, aku tetap memaksakan diri ini untuk bekerja karena inilah dedikasiku untuk keluarga ini dan merupakan kewajibanku sehari-hari dalam keluarga ini. Setelah semua tugasku selesai, kurebahkan diriku di kamar. Kala itu cuaca mendung dan ketika aku setengah terpejam, sayup-sayup kudengar ibu majikan memanggil namaku. Namun karena badan ini terasa sangat berat, aku tak sanggup untuk bangkit sampai ibu datang ke kamarku dan beliau sangat terkejut melihat kondisiku. Dihampirinya aku dan beliau duduk di tepi ranjang. Aku berusaha untuk bangkit walaupun kepala ini seperti dibebani ribuan batu. Tiba-tiba tangan ibu majikan menyentuh dahiku dan kemudian merengkuhku untuk memintaku tiduran kembali. Beliau mengatakan kalau badanku demam, kemudian ibu memijat keningku, mataku terpejam mengilhami pijitan itu. Terasa sakit di kepala dan lemas sekujur tubuhku. Setelah beberapa saat ibu majikanku menyuruhku untuk telungkup, aku pun menurutinya. Kurasakan semua itu olehnya, aku terkejut tetapi karena lemas, aku pasrah saja. Kurasakan pijitan kreatif ibu majikan di punggungku, disinilah awal keanehan itu terjadi. Walaupun kondisi demam, tapi perasaan itu tetap saja kurasakan. Begitu tenang, begitu damai. Akhirnya, kupejamkan mata, sambil mengilhami saja pijitannya yang begitu telaten dan teratur secara konsisten. Oh iya,
Usia ibu majikanku ini sudah 48 tahun dan kuakui beliau mempunyai wajah yang awet muda. Di saat aku merasakan pijitannya, tiba-tiba kurasakan apa yang dirasa mengganggu proses pemijatan dienyahkan olehnya. Akhirnya aku mengalah walaupun disertai rasa malu saat itu. Jujur, yang ada di benakku kala itu tidak ada prasangka lain selain aku sedang ditolong olehnya agar segera sembuh. Setelah agak lama, ibu majikanku menyudahinya dan aku diberikan obat demam lagi, lalu segera ku minum. Beliau kemudian meninggalkan kamarku. Sebelum tidur, kuputuskan untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Seperti yang telah aku ceritakan tadi, bahwa ternyata aku mendapati sesuatu yang lain dari biasanya. Aku rasa kalian semua paham. Aku tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan itu, padahal tadi itu aku hanya dipijat saja oleh ibu majikanku. Aku pun tak mampu berpikir jauh. Setelah dari kamar mandi, kuputuskan untuk tidur di kamar. Apakah kejadian ini akan cukup sampai di sini? Please, jangan kemana-mana dulu ya penonton semua sebelum kisahku ini selesai. Sore harinya gerimis turun dan ketika aku tidur ternyata tadi siang bapak majikanku dan anaknya pergi ke rumah keluarganya. Dan rencananya mereka akan menginap di sana karena ada hajatan, sementara itu ibu majikanku tetap di rumah. Sebab besok Minggu ada acara di kompleks. Setelah tidur tadi siang, kurasakan tubuhku mulai agak mendingan, mungkin karena pengaruh obat penurun demam yang aku minum tadi. Sehingga aku pun berani mandi meskipun tetap menggunakan air hangat. Selesai mandi, terdengar suara ibu majikanku dari ruang TV memanggilku. Aku pun bergegas menemui beliau. Ibu majikanku kemudian menanyakan keadaanku dan aku jawab sudah baikan. Lalu beliau memintaku untuk membuatkan teh hangat untuknya. Setelah itu, aku hidangkan di meja ruang TV. Ibu majikanku kemudian menyuruhku untuk duduk di bawah, tepat di depan tempat duduknya, dan kuturuti perintahnya. Sambil menikmati acara TV Komandan Andre Taulani. Ibu majikanku memegang pundakku dan bertanya, "Apakah pijitannya enak?" "Enak sekali, Bu," jawabku dengan keluguanku sambil aku tersenyum malu. Kami berdua kemudian membisu sambil menonton acara Komandan Andre Taulani, sembari ibu majikanku tetap memijat pundakku. Lama-kelamaan, perasaan aneh kreatif itu menjalar lagi. Aku merasakan sesuatu yang lain, yang aku sendiri tak paham perasaan apa ini. Kurasakan sekujur bulu kudukku merinding. Tiba-tiba, kurasakan hembusan nafas. Aku melirik, dan ternyata wajah ibu majikanku telah sampai di situ. Aku merasakan getaran-getaran kreativitas aneh yang terus saja menjalariku. Aku tidak berontak, aku takut. Tapi getaran semangat kreativitas aneh itu kurasakan begitu mengasyikkan, hingga tanpa kusadari kumiringkan kepalaku seakan memberikan peluang berkreasi. Tanpa sadar aku memejamkan mataku yang kurasakan aku seakan semakin mengilhami, tak mempunyai beban, terasa ringan sekali seolah terbang. Otakku seakan buntu, tidak dapat berpikir jernih yang kutahu, aku hanya bisa mengikuti saja alur kreatifnya. Karena pengalaman ini belum pernah aku rasakan sebelumnya seumur hidupku. Saat itu yang aku rasakan adalah antara rasa takut dan senang menjadi satu. Tangan ibu majikanku masih memijat pundakku, sementara dia masih terus bekerja membawaku ke alam kreatif yang lebih jauh. Sungguh saat itu aku sangat bingung dan dilema, mau berontak tapi takut, dan juga aku merasa sayang sekali karena ini adalah pelajaran baru dan gratis bagiku. Jujur saja, di usiaku ini aku belum pernah mengenal yang namanya berpacaran atau jatuh cinta, apalagi sampai yang kreatif seperti ini. Belum pernah. Aku kaget dan spontan uhui. Kedua tanganku lalu memegang tangan ibu majikanku itu. Tapi kemudian ibu majikanku berbisik supaya aku mengikuti saja alur kreatifnya itu agar aku segera segar, bugar kembali. Tanganku akhirnya terlepas dari tangan ibu majikanku. Lagi-lagi kurasakan suatu getaran kreatif aneh,
Hanya saja kreativitas ini lebih dahsyat dari yang pertama. Walau semua masih komplit, aku mengawang-awang hebat jadinya. Aku sempat membuka kedua mataku, tapi hanya sesaat. Gelombang kreativitas aneh berubah jadi rasa sengat kreatif yang aneh, namun juga membuatku enggan untuk menyudahinya. Sungguh baru kali inilah kualami selama hidupku. Sampai-sampai tak sadarku keluarkan nyanyianku pelan sekali. Tiba-tiba aku terkejut sendiri. Ibu majikanku kaget kemudian menanyakan ada apa kepadaku. Aku tertunduk malu. Setelah didesak terus, aku pun menjawab dengan malu-malu kalau aku ngompol. Ibu majikanku malah tersenyum seraya berdiri dan membimbingku duduk di sofa. Kemudian ibu majikanku menanyakan kepadaku akan hal ini. Dan ku jawab bahwa ini adalah pengalaman kreatifku yang pertama selama aku hidup. Lalu ibu majikanku mengatakan kalau beliau ingin memberikan pengalaman kreativitas tanpa batas yang selanjutnya, tapi dengan satu catatan, agar aku tidak akan menceritakan pengalaman ini kepada siapapun. Aku pun hanya bisa mengangguk dan menunduk. Tentu saja aku tak berani menatap mata ibu majikanku karena malu. Ketika hari sudah berganti malam, gerimis pun berubah menjadi hujan, namun anehnya hawa di ruang TV berubah menjadi hangat. Apakah ini hanya perasaanku saja? Sementara itu aku duduk di sofa, namun ibu majikanku malah jongkok di hadapanku. Aku jadi rikuh dan semakin menundukkan kepalaku. Aku berkata kalau aku malu, namun dijawab olehnya untuk mengikuti saja alur kreatifnya. Aku sudah semakin kehilangan akal sehatku. Aku sudah melupakan kalau saat ini aku sedang bersama ibu majikanku. Yang bisa aku lakukan hanya diam dan terus mengikuti saja pelajaran kreatif pekerjaan pertamaku yang sedang diajarkan ibu majikanku padaku. Aku semakin terkejut dibuatnya ketika pekerjaan kreatif yang diberikan ibu majikanku malam itu semakin jauh. Saat aku mengatakan kalau aku semakin merasa malu atas apa yang terjadi, dengan sabarnya, ibu majikanku terus menenangkanku. Aku pun kembali hanya bisa terdiam dan menengadah di antara rasa takut dan malu, serta adanya rasa menyenangkan yang tak kuduga sebelumnya. Perlahan tapi pasti ibu majikanku semakin jauh dan jauh lagi mengerjakan pekerjaan kreatifnya. Kembali lagi, rasa takut bercampur, rasa gelisah datang berkecamuk di dalam diriku. Kondisi dan perasaan yang ada saat itu sungguh sukar untuk kulukiskan dengan kata-kata. Kurasakan dunia gelap dan berputar, sayup-sayup kudengar suara yang begitu indah di telingaku, hingga akhirnya kurasakan adanya suatu desakan kreativitas dari dalam diriku. Desakan kreatif itu tak dapat kubendung. Aku mencoba untuk bertahan, tetapi tetap saja aku tak mampu. Kulihat ibu majikanku tersenyum dan mengelus rambutku. Ibu majikanku pun menanyakan apa yang aku rasakan di kala itu. Kubalas dengan tatapan yang bertanya-tanya, tetapi tetap saja aku tidak dapat berkata-kata. Aku hanya tersenyum dan memandangnya sayu. Ibu majikanku tersenyum dan mengajakku ke kamar. Aku merasa heran. Aku menurut tanpa ada perlawanan. Mungkin karena efek yang baru saja, yang baru pertama kali aku peroleh dalam hidupku. Aku semakin malu dan juga tersanjung ketika ibu majikanku mengagumi apa yang aku miliki dan berpesan agar aku tetap menjaganya. Ibu majikanku duduk di tepi tempat tidurku sembari mengelus rambutku. Dia tersenyum manis, membuat hatiku merasa tentram, nafasku mulai teratur kembali. Namun itu tidaklah berlangsung lama, karena kembali lagi pelajaran kerjaan kreatif selanjutnya sudah kembali diajarkan dan tentunya aku semakin pintar. Aku pun merelakan semua kreativitasku malam itu. Akan tetapi, aku tidak menyesal karena hilang oleh orang yang aku kagumi sekaligus aku sayangi. Selanjutnya, setelah semuanya berlalu, dengan agak tertatih, aku menuju kamar mandi sembari aku bersiul gembira. Pagi harinya, tepat pukul 8 pagi, kulihat ibu majikanku selesai mandi dan bersiap menghadiri acara komplek. Setelah beliau berpamitan padaku,
aku meneruskan menyelesaikan tugas-tugasku. Saat pukul 12 siang, ibu majikanku kembali dari acara di komplek perumahan dan aku sedang menonton acara TV. Ibu majikanku tersenyum dan menghampiriku, lalu kubalas senyumannya. Dan setiap hari, semenjak kepergian suami ibu majikanku, kami selalu bekerja kreatif, tetapi setelah ibu majikanku kembali dari kantor. Kadang di kamarku, di kamarnya, di dapur, di ruang belakang, bahkan pernah di garasi dan di dalam mobil. Hatiku terasa senang, tenteram, hingga akhirnya bapak majikanku pulang dari luar kota. Aku keluar kamar untuk mencari udara segar, dan tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing bagiku dari kamar tidur majikanku. Aku terdiam mendengarkan pekerjaan kreatif yang sedang berlangsung di dalam kamar majikanku. Aku terhanyut, mataku terpejam untuk sekedar mengilhaminya. Setelah sekian lama berlalu, tiba-tiba jadi hening. Aku pun terhuyung kembali ke kamarku dan berbaring di tempat tidurku. Setelah nafasku mulai teratur, kurasakan hatiku sakit. Cemburukah aku? Dadaku bergemuruh, seakan tidak rela bila kedua majikanku melaksanakan kewajiban kreatifnya. Perasaan ini tidak boleh ada, jawab hati kecilku. Namun perasaanku tidak dapat dibohongi, sepertinya aku telah jatuh cinta kepada ibu majikanku. Pikiranku bergejolak antara logika dengan perasaan yang aku rasa tidak akan mencapai titik temu. Bagaimanakah ini? Akhirnya kuputuskan untuk keluar dari pekerjaanku. Semula bapak majikanku menahanku dengan menjanjikan gajiku dinaikkan, tetapi aku menolak. Kukatakan bahwa aku akan mencari pengalaman baru di tempat lain. Malamnya ayahku menginterogasiku, menanyakan kenapa aku sampai keluar kerja dari keluarga itu. Aku pun mengatakan bahwa aku mulai menyukai dan mencintai ibu majikanku serta tidak rela bila beliau berduaan sama suaminya. Ayahku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian ia memeyukku lama sekali, tak terasa menetes air mataku. Besoknya aku pergi dari rumah itu, ibu majikanku memberiku uang 7 kali gajiku untuk modal, katanya. Yang pasti, tanpa sepengetahuan suaminya. Sejujurnya berat rasanya hatiku meninggalkan keluarga ini, tetapi hati kecilku memberontak terhadap orang yang aku sayangi. Namun, keputusanku sudah bulat. Mungkin nanti, suatu saat aku akan mendapatkan jodoh yang juga menyayangiku seperti ibu majikanku. Terlalu tinggikah mimpiku ini? Mungkin saja iya. Tapi bukankah rasa cinta dan sayang itu tidak pernah mengenal usia, kaya dan miskin? Begitulah kisah singkat antara aku dan ibu majikanku. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.